Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lemak dan metabolismenya. Di sini saya akan menggunakan sumber dari autor manuskrip dengan judul Triglyceride Metabolism in the Liver. Jadi lemak yang saya gunakan di sini tuh adalah trigliserida. Nah, trigliserida itu eh, metabolismenya, jadi molekul trigliserida itu mewakili bentuk utama penyimpanan dan transportasi asam lemak di dalam sel dan dalam plasma. Hati adalah organ sentral untuk metabolisme asam lemak. Asam lemak itu bertambah di hati melalui penyebaran hepatoseluler dari plasma dan oleh biosintesis de novo. Asam lemak dihilangkan oleh oksidasi di dalam sel atau dengan sekresi ke dalam plasma dan lipoprotein densitas sangat rendah yang kaya trigliserida. Terlepas dari fluks yang tinggi melalui jalur ini, dalam keadaan normal hati hanya menyimpan sejumlah kecil asam lemak sebagai trigliserida. Dalam pengaturan kelebihan gizi dan obesitas, metabolisme asam lemak hati berubah, biasanya menyebabkan akumulasi trigliserida dalam hepatosit dan ke kondisi klinis yang dikenal sebagai penyakit hati berlemak non-alkohol. Di sini sedikit dijelaskan bagaimana dari sistem metabolisme dari si trigliserida ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika karbohidrat berlimpah, hati mengubah glukosa menjadi Fa atau fat acid atau asam lemak. Sebuah proses yang disebut sebagai de novo lipogenesis. Nah, kontrol DNL atau de novo lipogenesis tadi itu terutama bersifat transkripsi. Insulin plasma itu mengaktifkan faktor transkripsi yang terikat membran retikulum endoplasma, elemen pengaturan sterol yang mengikat protein 1C. Ujung N yang translokasi ke nukleus dan meningkatkan semua gen di jalur biosintesis Fa. Penyerapan hati dari kelebihan glukosa plasma mendorong translokasi nukleoprotein pengikat elemen respon karbohidrat. Faktor transkripsi yang juga meningkatkan transkripsi sebagian besar gen biosintesis Fa ditambahkan pyruvate kinase yang meningkatkan ketersediaan sitrat untuk sintesis Fa. Jadi sumber Fa penting lainnya itu adalah penyerapan langsung dari plasma. Pada subjek manusia, Fa atau fat acid atau asam lemak dari plasma merupakan sumber utama trigliserida hati selama puasa. Dalam kondisi puasa, ketika konsentrasi insulin plasma rendah, program lipolitik dimulai pada jaringan adiposa putih yang meningkatkan kumpulan Fa atau fat acid plasma yang tersedia untuk penyerapan oleh hati. Fa sebagian besar terikat albumin dalam sirkulasi. Beberapa langkah terlibat dalam penyerapan FHT. Ini termasuk disosiasi Fa dari albumin, transportasi melintasi membran plasma hepatosit, pengikatan ke protein intraseluler, dan esterifikasi ke koenzim A atau CoA atau asetil-CoA. Plasma Fa atau fat acid juga merupakan sumber utama FLDL atau very low density lipoprotein (TG) dalam keadaan puasa dan makan. Jadi di sini selama puasa Fa itu digunakan baik secara pasokan energi lokal maupun substrat untuk produksi badan keton. Secara keseluruhan, metabolisme dari fat acid hati itu diatur secara ketat oleh beberapa jalur transkripsi dan persinyalan yang saling terkait dan yang tetap menjadi subjek penyelidikan dan penemuan intensif. Jadi di sini dijelaskan sedikit mengenai metabolisme dari asam lemak. Tetapi saya juga akan menjelaskan lebih detail lagi melalui sumber yaitu buku yang berjudul Biokimia Metabolisme Lemak. Di sini dijelaskan mengenai aktivasi lemak dan transport asil CoA ke dalam mitokondria. Jadi pertama, aktivasi lemak itu asam lemak diaktifkan menjadi bentuk asetil CoA oleh tiokinase atau asil CoA sintetase. Tiokinase. Reaksi ini terjadi dalam dua langkah dan membutuhkan ATP, CoA dan Mg2+. Asam lemak itu bereaksi dengan ATP membentuk asiladenilat yang kemudian bergabung dengan CoA untuk menghasilkan asil CoA. Dalam proses aktivasi ini dibutuhkan dua fosfat berenergi tinggi karena ATP akan diubah menjadi pirofosfat atau PPI. Enzim inorganik pirofosfatase menghidrolisis PPI menjadi fosfat dan proses ini itu akan bersifat irreversible atau akan berulang-ulang atau tidak dapat dilakukan secara berulang. Aktivasi asam lemak ini umumnya menjadi retikulum endoplasma, peroksisosom, dan membran luar mitokondria. Sebab pada daerah-daerah ini ditemukan enzim asil CoA, sintetase yang berfungsi mengaktifkan asam lemak. Jadi di sini juga ada transport asil CoA ke dalam mitokondria. Jadi asil CoA atau asam lemak yang sudah diaktifkan yang berantai panjang tidak dapat menembus membran mitokondria dengan mudah. Oleh karena itu, asil CoA berantai panjang akan diubah dulu menjadi asil karnitin oleh karnitin palmitoyl transferase 1.
karnitin asiltransferase 1 yang ada di sitoplasma agar dapat masuk ke dalam si mitokondria. Lalu kemudian di sini ada proses deoksidasi di dalam matriks mitokondria. Di sini jelaskan bahwa setiap siklus deoksidasi akan membebaskan 2 unit karbon asetil-CoA dan terjadi dalam 4 urutan reaksi. Itu pertama oksidasi, lalu hidrasi, lalu oksidasi, lalu pemecahan atau cleavage. Lalu di sini pada jalur B oksidasi atau beta oksidasi, asam lemak yang jumlah atom karbonnya ganjil akan membentuk asetil-CoA hingga tersisa sebuah residu 3 karbon atau propionil-CoA. Propionil-CoA ini akan diubah menjadi suksinil-CoA yang siap memasuki siklus asam sitral. Asam sitrat, sehingga kesimpulannya pada oksidasi asam lemak akan diubah menjadi proses deoksidasi menjadi asetil-CoA. Nah, apa sih yang terjadi jika terdapat kelebihan dari asam lemak atau sintesis asam lemak ini terjadi secara terus-menerus, secara berlebihan, baik itu faktornya dari konsumsi makanan yang kita konsumsi atau itu dari sintesis tubuh kita sendiri, itu akan berhubungan dengan penyakit-penyakit gitu. Di sini saya akan menyembuhkannya dengan penyakit yaitu penyakit obesitas. Di sini saya menggunakan jurnal berjudul Journal of Nutrition and Intermediary Metabolism dengan judul Association Between Circulating Fatty Acid Level and Metabolic Risk Factor. Di sini jelaskan bahwa asam lemak plasma yang bersirkulasi itu dapat memainkan peran yang merugikan dalam kesehatan metabolisme karena itu kan tidak seimbang sehingga terjadi sintesis asam lemak yang berlimpah atau berlebih. Peningkatan kadar asam lemak selalu dikaitkan dengan obesitas dan diabetes tipe 2 dikarenakan dengan penumpukan dari si asam lemak yang terus bersintesis tadi itu akan menyebabkan penyakit, salah satunya adalah penyakit obesitas dan akan menaikkan BMI.